Buat Anda yang selalu cari cara paling cerdas buat ngelola aset, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal bongkar satu topik yang benar-benar lagi jadi pusat gravitasi dunia finansial. Emas digital di tahun 2026. Nah, coba deh kita mundur sejenak dan lihat pola sejarah. Selama ribuan tahun, tiap kali peradaban kita kena krisis, mau itu perang, pandemi, atau nilai mata uang yang hancur, kaum elit dan miliarder dunia itu selalu mindahin kekayaan mereka ke satu tempat yang sama. Tebak apa? Yap, emas. Dan di tengah ketidakpastian geopolitik yang lagi panas-panasnya hari ini, ditambah inflasi energi yang terus ngintip di setiap negara, dan suku bunga global yang naik turunnya udah kayak roller coaster, emas kembali ngebuktiin kekuatannya. Ini tuh bukan sekedar instrumen investasi biasa, tapi benar-benar safe haven, alias tempat perlindungan nilai yang paling absolut. Tapi tunggu dulu, cara kita investasi emas hari ini tuh udah berevolusi jauh banget dibanding zaman kakek nenek kita. Nggak perlu lagi nyewa penjaga bersenjata atau beli berangkas segede gaban. Hari ini, kita bakal bedah datanya, ngecek aturan yang ngamanin uang Anda, dan ngintip proyeksi harganya ke depan. Rp2.799.000. Coba deh, resapi angka itu sebentar. Ini bukan angka acak atau hasil tebak-tebakan pasar loh. Ini adalah rekor harga emas Antam per gram per tanggal 1 Mei 2026, yang baru aja loncat tajam banget. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Coba Anda bandingin angka fantastis ini sama harga 5 tahun lalu yang mau nembus 1 juta per gram aja susahnya minta ampun. Lompatan gila ini pastinya bikin shock banyak investor, baik yang retail maupun institusi. Dan asal tahu aja, lonjakan ini nggak terjadi gitu aja secara kebetulan. Ini tuh reaksi langsung dari pasar karena kondisi makroekonomi kita lagi mendidih. Waktu Anda lihat harga nembus resistensi setinggi ini, itu ibarat alarm kencang yang ngasih tahu kalau para pemodal raksasa dunia lagi rame-rame ngevakuasi uang mereka ke tempat yang paling aman. Oke, kita masuk ke bagian 1. Tren emas di tengah volatilitas. Nah, buat paham kenapa harga emas bisa terbang setinggi itu, kita harus lihat badai makroekonomi yang lagi kejadian sekarang. Sebagai perbandingan, coba kita tengok pasar saham dalam negeri kita. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan itu lagi di fase bearish yang neken banget, turun sampai 13,59% year to date sampai akhir April 2026. Sektor-sektor yang dulu jadi primadona, kayak bank digital sama properti, sekarang lagi dihajar aksi jual gede-gedean. Kenapa bisa gitu? Likuiditas di dalam negeri kita lagi seret banget. Bank Indonesia terpaksa nahan suku bunga di angka tinggi buat satu alasan utama, jagain rupiah biar nggak makin anjlok gara-gara modal asing pada kabur. Di kondisi kayak gini, di mana suku bunga tinggi itu nyekik bisnis, ya wajar banget kalau investor milih rasional dan ngindarin aset berisiko. Uang triliunan itu kan nggak mungkin nguap gitu aja kan? Uang itu ngalir keluar dari bursa saham buat nyari tempat sembunyi yang lebih defensif. Nah, disinilah emas, ibarat benteng baja di tengah badai, ngambil peran utamanya buat nyelamatin portofolio. Biar lebih kebayang gimana mekanismenya, mari kita visualisasikan pakai konsep yang super simple. Bayangin ada timbangan di depan Anda. Di sisi kiri ada emas yang kodenya XAU, dan di sisi kanan ada dolar Amerika atau USD. Saat ini nih, inflasi di Amerika itu nyentuh 4,2%. Inflasi ini ibarat batu-batu beban yang terus-terusan dilempar ke sisi dolar di timbangan tadi. Gampangnya gini, bayangin secangkir kopi yang dulu bisa Anda beli seharga $3, sekarang pelan-pelan butuh $4. Secara harfiah, uang kertas di dompet Anda itu lagi nyusut daya belinya tanpa Anda sadarin. Nah, karena daya beli dolar ini makin melemah gara-gara inflasi, sisi dolar di timbangan ini bakal makin berat dan turun ke bawah. Terus dampaknya apa? Ya otomatis, sisi emas di sebelah kiri bakal keangkat naik ke atas. Secara matematis, Anda butuh lebih banyak lembaran dolar yang udah loyu tadi buat beli 1 ons emas yang sama. Mekanika simpel ini sering banget dilupain. Padahal inilah alasan utama kenapa harga emas terus merangkak naik di era inflasi kayak sekarang. Ada satu kutipan menarik dan filosofi ini benar-benar ngubah cara para ahli ngelihat emas. Bunyinya gini, memiliki emas memiliki fungsi yang persis sama dengan memiliki polis asuransi pada mobil. Coba kita resapi analogi brilian ini. Tiap bulan Anda bayar premi asuransi mobil. Itu kan nggak bikin mobil keluarga Anda tiba-tiba berubah jadi sports car yang ngebut kan? Asuransi itu juga nggak ngasih Anda dividen bulanan. Tapi, kalau amit-amit terjadi sesuatu, misalnya nabrak tiang atau kecelakaan, asuransi itulah yang nahan Anda dari kebangkrutan seketika. Nah, di dunia finansial, kecelakaan itu namanya krisis ekonomi, hiperinflasi, atau devaluasi mata uang. Banyak banget orang yang salah kaprah, beli emas karena pengen cepet kaya dalam semalam. Padahal mindsetnya bukan gitu. Emas itu bukan mesin pencetak uang instan, melainkan fondasi beton yang mastiin kekayaan Anda nggak ikut ancur lebur waktu instrumen lain lagi rontok.
Mari kita lanjut dan lihat perkembangannya di bagian 2. Emas fisik versus emas digital. Tentu aja, analogi asuransi tadi nggak bakal ada gunanya kalau kita nggak tahu cara beli barangnya kan? Di sini kita punya dua pilihan yang beda banget. Pertama, emas fisik, kayak emas batangan Antam yang udah legendaris itu. Keunggulannya? Jelas barangnya nyata, bisa dipegang dan ngasih rasa aman secara psikologis. Tapi jujur aja nih, kekurangannya itu luar biasa repot buat zaman now. Anda butuh tempat nyimpen yang aman banget, entah beli berangkas mahal atau nyewa safe deposit box di bank yang bayarnya tahunan. Belum lagi urusan likuiditas. Bayangin jam 2 pagi ada darurat medis dan butuh cash. Gak mungkin kan Anda gergaji ujung emas batangan itu buat bayar rumah sakit? Anda harus nunggu toko buka, macet-macetan, dan berdoa semoga potongan harga jualnya nggak gede-gede amat. Nah, di sisi lain, kita punya emas digital. Ini benar-benar ngasih solusi buat semua kerepotan tadi. Sifatnya super liquid. Anda bisa jual dan cairin ke saldo rupiah cuma dalam hitungan detik, 24 jam sehari. Dan yang paling gila, barrier to entry alias modal awalnya itu direndahin banget. Lewat investasi mikro, Anda sekarang udah bisa beli emas cuma dengan modal 5.000 perak atau sekitar 0,01 gram. Gila kan? Ini benar-benar demokratisasi akses kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Walaupun ya, namanya digital, metode ini pasti bergantung sama aplikasi pihak ketiga. Dan biasanya ini yang bikin investor konservatif agak deg-degan. Dan ini membawa kita ke bagian 3, aturan keamanan Bapepti. Kekhawatiran yang paling sering saya dengar tuh gini, emas digital ini beneran emas asli nggak sih? Jangan-jangan bodong atau cuma angka kedap-kedip doang di HP? Wah, wajar banget kalau mikir gitu, apalagi sekarang banyak penipuan. Tapi tenang, kita bedah sistem keamanannya sekarang juga. Pemerintah kita, lewat Bapepti, itu nggak diam aja loh. Mereka udah bikin ekosistem keamanan dengan 4 lapis pelindung yang mastiin tiap gram digital yang Anda beli, itu ada wujud aslinya 1:1. Pertama, transaksinya cuma boleh lewat pedagang fisik emas digital alias PFED yang izinnya udah diaudit ketat. Kedua, tiap detik Anda transaksi, itu dipantau langsung secara real-time sama bursa emas. Ketiga, ada lembaga clearing. Anggap aja lembaga clearing ini wasit super kaya yang punya dana jaminan raksasa. Jadi kalau Anda klik beli, emasnya pasti jadi milik Anda, nggak peduli perusahaannya lagi kenapa-ngapa. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Fisik emas batangannya itu beneran ada. Emasnya nggak disimpan di laci bos aplikasinya, tapi dijaga ketat di fasilitas kustodi yang keamanannya udah setara markas militer. Masih bahas soal keamanan, ada 2 istilah teknis yang wajib banget masuk ke kamus Anda, karena ini jaminan biar tidur Anda nyenyak. Yang pertama, bukti simpan emas. Ini bukan sekedar struk belanja biasa ya, ini dokumen hukum elektronik resmi dari kustodian negara, kayak KBI atau ICICDX, yang jadi bukti sah kalau emas fisik Anda tuh benar-benar ada di dalam berangkas mereka. Terus istilah kedua yang gak kalah krusial adalah segregated account atau rekening terpisah. Gampangnya gini, bayangin ini tuh berangkas khusus di bank, gemboknya cuma punya 1 kunci, dan kuncinya ada di tangan Anda, bukan di perusahaan aplikasinya. Artinya, uang tunai yang Anda setor nggak bakal pernah kecampur sama uang perusahaan, uang Anda nggak bisa dipakai buat bayar tagihan listrik kantor mereka atau gaji karyawan. Worst case scenario nih, misal besok pagi aplikasinya tiba-tiba bangkrut dan tutup, dana Anda tetap utuh di bank, aman dan bisa Anda tarik kapan aja. Bener-bener aman banget kan? Jadi, poin krusialnya kita bahas di bagian 4, rekomendasi aplikasi jual beli. Nah, karena kita udah tahu sistemnya aman banget, pertanyaan praktisnya, dari sekian banyak aplikasi, kita mulai dari mana nih? Tiap aplikasi tuh punya keunggulannya masing-masing. Yuk kita bahas opsi terbaik yang udah resmi diawasi OJK dan Bapepti. Kalau Anda tipe yang konservatif banget dan butuh ketenangan dari perusahaan BUMN, Pegadaian Digital itu juaranya. Mereka pelopor, sistemnya solid, dan gampang banget kalau suatu saat Anda pengen nyetak saldo digitalnya jadi batangan emas asli di cabang terdekat. Tapi kalau Anda lebih tech savvy, ada aplikasi Pintu. Ini keren sih. Mereka menggabungin emas sama teknologi blockchain. Artinya, Anda bisa trading global instan tanpa kenal hari libur, selisih harga jual belinya juga lebih tipis, dan penyimpanannya kelas dunia. Gimana kalau Anda super sibuk dan malas download aplikasi baru? Tenang, raksasa e-commerce kayak Tokopedia dan Shopee punya solusinya. Anda bisa nabung emas dari uang kembalian belanja. Beli sabun mandi, sisa 5.000 peraknya otomatis jadi emas. Ini cara jenius buat nabung tanpa berasa berat. Terakhir, buat Anda yang disiplin dan pengen mulai dari nominal kecil pakai sistem auto debit, platform fintech kayak Treasury, Indogold, atau Laku Emas itu pas banget. Anda bisa atur strategi nabung rutin otomatis tanpa harus pusing inget-inget setiap bulannya. Oke, sekarang kita zoom out sedikit di bagian 5, prospek harga emas 2026. Sekarang, mari kita lihat ke masa depan. Kalau kita bedah proyeksi harga emas per troy ounce di akhir 2026 dari institusi-institusi raksasa finansial, trennya tuh kompak banget. Dan jujur aja, angkanya bikin merinding.
World Bank, yang biasanya main aman dan konservatif banget aja, naruh target di sekitar $4.700. Goldman Sachs sama Amundi lebih berani lagi, di $5.400 sampai $5.500. Perhitungan mereka ini didasarin sama beban utang global pasca pandemi yang makin numpuk. Tapi tunggu, coba lihat prediksi yang ekstrim. Deutsche Bank dan JP Morgan itu masang target gila-gilaan, nembus $6.000 sampai $6.300 per troy ounce. Angka ini bukan tebak-tebakan asal ya, ini didasari fenomena geopolitik masif yang namanya dedolarisasi. Sekarang ini, bank-bank sentral negara besar kayak Tiongkok, Rusia, dan geng BRICS lagi kalap ngeborong emas bertonton. Mereka lagi berusaha ngelepasin ketergantungan negaranya dari dolar AS. Nah, pas pemain-pemain raksasa dengan duit tak berseri ini masuk jadi pembeli, ya otomatis harga dasar emas bakal keangkat permanen. Ya emang sih pasar harian pasti ada naik turunnya. Tapi para raksasa ini lagi bertaruh miliaran dolar buat tren jangka panjang emas, karena struktur ekonomi dunia emang lagi ngarah ke sana. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Pertanyaan yang bisa jadi nentuin nasib dompet Anda ke depannya. Apa langkah rasional yang bakal Anda ambil hari ini, detik ini juga, buat mertahanin nilai uang hasil keringat Anda 5 tahun ke depan? Kita udah sama-sama lihat fakta kerasnya bahwa uang cash kita bakal terus digerogoti sama yang namanya inflasi. Kita juga udah lihat data sejarahnya kalau emas itu benar-benar asuransi kekayaan yang paling tahan banting. Dan yang paling penting, berkat teknologi, sekarang beli emas itu semudah main handphone dengan modal seharga kopi susu doang. Di tengah dunia yang makin gak pasti ini, keputusan buat ngelindungin masa depan finansial Anda ada di tangan Anda sendiri. Coba deh mulai riset dari sekarang, pilih platform yang diawasi Bapepti biar tidurnya nyenyak, dan pelan-pelan bangun fondasi kekayaan Anda. Terima kasih ya udah nemenin saya ngupas tuntas topik ini. Sampai ketemu di paparan kita yang berikutnya.